Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Algias dari Ilmu Politik kelas B, yang di sini akan menjelaskan yaitu pokok-pokok pemikiran Muhammad Natsir. Yaitu pokok-pokok pemikiran Muhammad Natsir dalam menyatukan Islam dan kebangsaan dalam bingkai keindonesiaan. Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia modern yang pemikirannya memiliki pengaruh besar dalam perumusan arah kehidupan bangsa, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam dan negara. Sebagai seorang cendekiawan, politisi, dan ulama, Natsir tidak hanya berperan dalam kancah politik nasional, tetapi juga meninggalkan warisan pemikiran yang kaya dan relevan hingga saat ini. Islam sebagai pandangan hidup menyeluruh. Bagi Natsir, Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga merupakan sistem kehidupan yang menyeluruh atau kafah, mencakup seluruh kehidupan aspek manusia, baik spiritual, sosial, ekonomi, hingga politik. Ia menolak pemisahan antara agama dan negara sebagaimana lazim pada pemikiran sekuler. Namun, ia juga tidak menganjurkan berdirinya negara agama yang kaku. Baginya, negara yang baik adalah negara yang mendasarkan nilai-nilai Islam dan menjunjung nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada integrasi Islam dan negara. Pemikiran Natsir yang terkenal adalah tentang integrasi Islam dan negara. Ia meyakini bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi moral bagi penyelenggaraan negara tanpa harus membentuk teokrasi. Dalam pidato terkenalnya, Mosi Integral pada tahun 1950, Natsir menunjukkan kemampuannya memadukan aspirasi keislaman dengan kepentingan nasional melalui ajakan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini menunjukkan visinya tentang pentingnya kesatuan dan keutuhan bangsa dalam bingkai kebangsaan yang religius. Selanjutnya ada demokrasi dan musyawarah. Natsir juga mendukung konsep demokrasi, namun bukan sebagai demokrasi liberal ala barat, melainkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Islam, yaitu syura atau musyawarah. Bagi Natsir, musyawarah mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan. Ia menolak segala bentuk otoritarianisme karena bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung tinggi partisipasi umat. Selanjutnya ada pendidikan dan intelektualisme Islam. Dalam pandangan Natsir, pendidikan adalah instrumen utama untuk membentuk karakter bangsa yang beradab. Ia memandang bahwa manusia memang tidak hanya diciptakan cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan moral. Ia sangat menekankan pentingnya integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu, Natsir juga aktif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memadukan dua disiplin tersebut. Yang selanjutnya ada ukhuwah dan persatuan umat. Salah satu gagasan penting Natsir adalah tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Ia melihat perpecahan umat Islam sebagai ancaman serius terhadap kemajuan Islam. Karena itu, ia selalu menyerukan pentingnya kerjasama antar ormas Islam serta menolak fanatisme, golongan, atau ta'assub. Namun demikian, ia tidak eksklusif. Ia juga mengakui pentingnya ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Selanjutnya ada kemandirian umat dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Natsir menekankan pentingnya kemandirian umat. Ia menolak ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan menolak sistem kapitalisme maupun sosialisme yang tidak dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selanjutnya yaitu ada dakwah dan reformasi sosial. Natsir juga memandang dakwah bukan sekedar seruan agama, tetapi sebagai gerakan sosial dan reformasi masyarakat. Ia mengembangkan pendekatan dakwah yang modern, menyentuh persoalan nyata umat dan menjawab tantangan zaman melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DII)